Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan hasil diskusi kami tentang kasus dalam ketenagakerjaan. Berbagai masalah dalam perburuhan seringkali disuarakan dalam berbagai kesempatan. Untuk peringatan Hari Buruh yang akan jatuh pada tanggal 1 Mei, salah satu tuntutan yang diajukan oleh Serikat Buruh Indonesia adalah menolak upah murah dan menghapus sistem kerja outsourcing. Hal ini hampir selalu muncul dalam tuntutan buruh di Indonesia. Pemenuhan hak pekerja Indonesia memang belum sepenuhnya terlaksana. Peneliti Center of Indonesian Policy Studies, Imelda Freddy, menyoroti berbagai hal yang sering terjadi yang menjadi masalah bagi pekerja Indonesia. Yang pertama, upah tidak sesuai UMP. Pemerintah sendiri sudah menetapkan upah minimum provinsi, yakni standar upah, sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Masalah timbul saat pihak pemberi kerja atau pengusaha tidak memenuhi hal ini dan justru memberikan upah yang berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan. Menyikapi hal ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan efektif. Pemerintah harus tegas dalam memberi sanksi dan mengedepankan kepentingan pekerja. Yang kedua, sistem outsourcing yang tidak adil dan tidak transparan. Selain pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga harus menegaskan perlunya prinsip keadilan dan transparansi dalam perburuhan. Misalnya saja dalam isu outsourcing. Praktik ini merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam realita bisnis di Indonesia. Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan, sistem kerja outsourcing karena dapat mengurangi kos, sehingga harga produk dan servis yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah. Selama upah yang diberikan adil atau sesuai UMP dan sesuai dengan kesepakatan di awal, juga disertai dengan informasi mengenai pemberlakuan sistem kerja outsourcing pada posisi yang dilamar kepada para calon pekerja, maka seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan. Yang tidak benar itu adalah jika dalam kontrak outsourcingnya dijanjikan akan direkrut menjadi pegawai tetap, namun nyatanya hal ini tidak pernah dilakukan dan malah kontrak outsourcingnya terus diperpanjang tanpa batas waktu dan kejelasan. Maka kasus seperti ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial pekerja belum maksimal. Selain itu, hal lain yang belum terpenuhi secara maksimal adalah masalah jaminan kerja, mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia, sehingga banyak pekerja yang belum tahu mengenai hal ini. Pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi pemberi kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Yang keempat, persebaran pekerja tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja. Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan penyebaran pekerja bisa lebih merata dan pekerja sosial mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, lemahnya perlindungan bagi pekerja migran. Perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah juga harus terus dipertanyakan karena belum maksimal. Seperti yang kita tahu,
banyak sekali pekerja migran di Indonesia yang tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antar negara. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 4. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan mohon kritikan dan saran untuk memperbaiki presentasi kami di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih.